Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Christina Anastasia Haryadi. Dan saya, Yohanes Ruhupati. Dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Sebuah program spesial yang dapat mendukung kehidupan kita agar lebih sehat dan bugar. Program ini berisi diskusi dan pemaparan kesehatan yang berbeda dari kebanyakan program kesehatan lainnya, yang mendorong kita semua untuk bisa memilih hidup yang lebih sehat melalui dukungan bahan alami yang disediakan Tuhan bagi kita, baik untuk pemeliharaan ataupun bagi penyembuhan tubuh kita. Inilah bahan alami itu. Yang pertama ada H, Hati yang gembira. I, Istirahat yang cukup. D, Diet yang seimbang. U, Udara yang segar. P, Pengendalian diri. S, Sinar matahari yang cukup. E, Energik berolahraga. H, Hubungan sosial yang baik. A, Air jernih yang cukup. dan yang terakhir T. Tuhan yang terutama. Ya, itulah bahan alami hidup sehat pilihan kita. Mengapa sih pilihan kita? Karena kita dapat meraih hidup yang sehat dan bugar dengan mudah dengan bergantung pada pilihan yang kita ambil. Pada minggu lalu, kita telah mendengar pembahasan dari Dr. Herlina Limbong Sakul mengenai bahan alami yang keempat, yaitu udara yang bersih yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Benar sekali. Dan hari ini kita akan membahas bahan alami kelima yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa nih bahan yang kelima? Bahan alami kelima tentunya nggak kalah penting dari bahan alami sebelumnya, yaitu pengendalian diri. Wah, sepertinya pembahasan yang sangat seru nih. Sudah pasti seru dan bermanfaat dong. Jadi bukan sepertinya lagi, tapi sudah pasti. Sudah pasti ya. Sudah pasti seru Baik. dan bermanfaat. Pembahasan kali ini berbentuk diskusi yang akan disampaikan oleh Dr. Grace Lego dan Dr. Roy Sarumpait dengan judul Anda Peramah atau Mungkin Saja Anda Pemarah. Keduanya merupakan pelayan Tuhan yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan melalui siaran radio ini. Jika Sobat Maestro memiliki pertanyaan terkait pemaparan materi hari ini, Sobat Maestro dapat menghubungi kami melalui chat di nomor WhatsApp 081 919 227 518. Kami ulangi 081 919 227 518. Mari kita simak bersama. Hari yang gembira adalah obat yang manjur, istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10
Salam sehat pemirsa, senang sekali kembali bertemu dengan saya, Dr. Grace Lego, dalam acara Hidup Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Anda merasa Anda seorang peramah? Hati-hati, mungkin bisa Anda adalah seorang pemarah. Topik kita pada pertemuan kali ini, saya ditemani oleh Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Roy David Sarumpait, spesialis THT Kepala Leher. Salam sehat, Dok. Salam sehat pemirsa. Kalau kita dengar tadi judul yang saya bawakan, nampaknya itu sangat serius ya, Dok. Kita yang merasa kita ini peramah. Kita bisa saja adalah seorang pemarah. Seperti apa maksudnya, Dok? Jadi dalam proses kehidupan kita, sifat seseorang itu merasa bahwa sifatnya adalah sifat yang baik. Tetapi sifat itu adalah dinilai oleh orang. Dan penilaian orang itu adalah menjadi satu ukuran bagaimana sifat seseorang. Dan sifat seseorang itu sebetulnya bisa saja dari satu waktu, misalnya peramah, tetapi oleh karena ada satu proses, beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian dia akan bisa menjadi pemarah, berubah menjadi pemarah. Dan itu adalah satu proses yang secara sadar atau tidak sadar bisa terjadi dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita adalah satu tempat di mana kita bisa merencanakan sifat yang muncul dalam kehidupan kita. Begitu, Dr. Grace. Dan mungkin tadi bisa saja tidak disadari oleh yang bersangkutan, oleh karena terjadi perubahan di dalam pola pikir. Maksudnya gitu ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Pembahasan kita kali ini pemirsa berhubungan dengan hukum yang kelima dari 10 hukum kesehatan, yaitu tentang pengendalian diri. Nah, kalau tadi Dr. Roy sudah menyebutkan tentang ada terhubung dengan pikiran atau pola pikir seseorang. Jadi sebenarnya di mana pusat pengendalian diri sehingga kita harus bisa tahu atau kita bisa diperingatkan apakah kita sedang bergeser kepada suatu perubahan yang merugikan. Gimana menurut Dok? Baik, Dr. Grace. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai pengendalian diri, pengendalian diri itu adalah satu tindakan untuk menyangkal diri sendiri dan mengkontrol selera atau nafsu kita. Itu yang disebut dengan pengendalian diri. Dan ini berbicara tentang satu peran yang penting yang dilakukan oleh otak kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa otak ini mempunyai beberapa bagian. Misalnya bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Atau yang disebut dengan frontal lobe, lobus frontal, kemudian ada lobus parietal, ada juga lobus occipital, bagian belakang. Nah, ternyata di antara banyak bagian otak itu, bagian yang paling penting dari otak kita yang mengendalikan diri kita, menentukan sifat kita, memberikan waktu bagi kita untuk menentukan apakah saat ini saya akan melakukan apa atau melakukan sesuatu yang lain, itu adalah otak bagian depan kita yang disebut dengan frontal lobe. Jadi bagian depan otak kita inilah yang membedakan kita bila mana kita itu seseorang atau makhluk yang bisa untuk mengatur diri kita. Satu saat bisa menjadi pemarah, saat lain bisa menjadi peramah. Itu adalah otak depan kita. Otak depan kita lah yang menentukan, memilih saat kapan kita melakukan aktivitas itu. Tetapi harus hati-hati bahwa otak depan ini pun akan bisa dipengaruhi oleh bagian otak yang lain bila mana kita memanjakan hal-hal yang bisa membuat otak bagian lain lebih menguasai dari otak depan kita. Menarik ya, umumnya orang tahu bahwa pusat pengendalian itu ada di otak, tapi ternyata tadi dokter sudah menerangkan bahwa ada 3 bagian besar dan berhubungan dengan pola kita bersikap dan berperilaku itu sangat ditentukan oleh otak yang di bagian depan yang disebut lobus frontalis. Nah, apakah bisa terjadi perubahan? Ataukah ketika orang dinyatakan matang sekitar umur 21 ya, pertumbuhan otaknya, bisa terjadi perubahan nggak di otak bagian depan itu? Jadi begini, otak itu sebetulnya adalah satu organ yang bisa cepat berubah dan tidak selalu statis. Jadi satu-satunya organ di tubuh kita di mana bisa terjadi perubahan yang terus-menerus itu adalah otak. Otak kita terdiri dari ratusan miliar sel, di mana sel itu saling berkaitan dengan yang lain, satu dengan yang lain, melalui yang disebut dengan serabut saraf. Nah, bila mana kita melakukan sesuatu yang terus-menerus, maka serabut saraf itu akan semakin kuat. Misalnya, saya menggaruk-garuk kepala. Kalau ada stres, saya garuk-garuk kepala saya.
maka serabut saraf yang ada di otak itu akan mengajari kita atau membuat kebiasaan kita untuk kalau ada stres, kita garuk kepala. Semakin sering kita lakukan, maka serabut saraf yang menghubungkan antara pikiran dengan Dan menggaruk kepala itu jadi tebal. otot jadi makin tebal. Jadi itu, sehingga akhirnya setiap ada stres, saya akan garuk kepala. Saya menyetir mobil, begitu padatnya kendaraan, sebentar-sebentar garuk kepala. Jadi otak orang yang tadinya berbeda, tetapi mengalami satu proses stres, nanti akan ada satu perubahan di dalam otak itu. Jadi faktor yang dibiasakan bisa merubahnya. Kita perlu waspada dengan pikiran kita berarti ya itu, Dok. Betul sekali, Karena betul, Grace. suatu tindakan itu kan hasil dari pemikiran. Jadi ketika suatu perbuatan kita ulang-ulangi, maka itu akan menjadi semakin kuat sehingga tanpa kita kontrol lagi seperti tadi. Ketika kita tegang, yang kita lakukan adalah garuk kepala. Dan itu sudah otomatis menjadi refleks. Dan apa kira-kira yang perlu kita waspadai atau tips ketika kita melalaikan? Ini kan kita perlu menjaga ya. Karena otak kan Tuhan lindungi itu dengan sangat kuat ya. Betul, Mungkin sekali. dokter mau menerangkan tentang bagaimana Tuhan melindungi otak karena disitulah pusat daripada komando. Gimana, Dok? Ya, kalau kita berbicara mengenai Tuhan yang menciptakan kita, bagian penting pasti dilindungi. Contohnya jantung dilindungi oleh Ya. tulang-tulang iga kita, tulang dada kita. Begitu juga dengan otak. Otak dilindungi oleh satu bagian yang sangat keras, yaitu tulang tempurung kepala kita. Tetapi bukan berarti bahwa dia berada di satu bagian yang keras, ada bantalan cairan. Ya. Ada bantalan cairan yang melindungi antara otak itu dengan tulang yang keras. Sangat luar biasa Tuhan kita membuat bahwa bagian yang paling penting dari tubuh kita, karena otak ini yang mengatur semua. Kalau otak berhenti, bagian tubuh kita akan berhenti. Tapi Iya. prinsipnya Tuhan itu sudah melindungi kepala kita dengan membentuk tengkorak kepala yang baik. Oke, tapi saya ingin sekarang mau bertanya tentang otak dan kesehatan. Nah, apakah pola pikir kita itu mempengaruhi kesehatan kita? Dan apakah banyak penelitian atau hanya sedikit penelitian membuktikan tentang itu? Gimana, Dok? Baik, terima kasih Dr. Chris. Kalau kita berbicara mengenai hubungan otak dengan tubuh kita, itu sangat-sangat erat kaitannya. Bahkan ada satu penelitian yang katakan bahwa 9/10 penyakit itu muncul dari pikiran. Jadi sudah ada penelitiannya. Ada penelitian. Dan kalau kita tahu bahwa sebetulnya otak kita itu mempunyai saraf yang akan mengatur ke seluruh tubuh kita. Jantung diatur, paru-paru diatur. Nah, yang sangat erat kaitannya sering muncul pada orang adalah kalau dia mempunyai pikiran stres, itu muncul sakit mah. Ya. Ya, itu sudah banyak sekali penelitian Ya. yang sudah membuktikan kalau seseorang mudah stres, maka nantinya dia akan menderita penyakit mah. Kalau dia belum menderita mah sekarang, tetapi bila mana dia berpikir kemudian disusahkan, cemas, akhirnya dia akan lambat laun menderita penyakit mah. Kenapa? Oleh karena ada satu sistem dari otak yang mengatur, bila mana cemas, maka yang terjadi adalah meningkatnya produksi dari asam lambung di dalam lambung kita. Nah, asam lambung yang tinggi, lama-kelamaan itu akan mengikis bagian daripada pelapis dari dinding lambung, dan setelah pelapis ini habis, dinding lambung pun akan digerogoti. Itulah muncul mulai rasa sakit di perut atau di punggung atau di dada. Berarti sudah ada luka atau tukak di lambungnya. Itu adalah oleh karena proses berpikir, dia berpikir cemas, maka itu muncul. Itu kaitannya, Dr. Grace. Saya yakin para pemirsa perlu memperhatikan hal ini karena jarang orang tidak pernah mengeluh sepanjang hidupnya tentang sakit lambung. Itu berarti kita semua tidak kebal terhadap sakit mah yang berhubungan dengan pola pikir, ya, Dok. Nah, sekarang balik ke pengendalian diri. Apa saja yang perlu kita waspadai di dalam pikiran kita yang nanti akan berhubungan dengan kesehatan? Seperti tadi dokter sudah sebutkan, tipe pencemas atau orang yang mempunyai kekhawatiran ya tadi ya, Dok. Kira-kira apa lagi nih? Karena tiap orang kan berbeda tipenya, berbeda kepribadiannya. Ya, kalau kita berbicara itu sebetulnya banyak, Dr. Grace. Tapi tadi kalau kita balik kepada pemarah menjadi peramah, itu adalah satu faktor yang penting untuk kita pertama kali kita memilih.
Jadi dalam proses pikir kita untuk menimbulkan satu pikiran atau perasaan seseorang yang bahagia atau senang, kita harus memilih dulu. Dalam proses itu kita memilih apakah saya akan melihat itu sesuatu itu dari sudut positif. Apakah saya melihat itu dari sudut negatif? Harus memilih. Jadi setiap kali kita melakukan satu proses pikir, kita memilih. Nah, bila mana kita sudah memilih, kemudian kita menentukan, lantas kemudian kita melakukannya terus-menerus, itu akhirnya menjadi kebiasaan. Dan bila mana kebiasaan terus kita lakukan, itu akhirnya menjadi karakter kita, sifat kita. Jadi dalam proses itu, Dr. Grace, memang bermacam sebetulnya. Ada waktu, tapi ada awalnya adalah pilihan, choice. Kita memilih, apakah saya mau jadi yang positif atau saya mau menjadi negatif. Itu awalnya, Dr. Grace. Berarti basis pertama atau pintu pertama yang harus kita tentukan untuk kita buka atau tutup adalah pilihan atau choice. Betul. Ya. Kadang-kadang dalam proses yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu membuat kita itu naik tangga, naik tahapan. Ada ayat dalam Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau seseorang marah, kemudian dia ingin untuk menjadi tidak pemarah, maka waktu awal sangat sulit. Ya. Tetapi berikutnya, tantangan berikutnya dia akan rasa lebih mudah. Ya. Bagaimana seorang peramah menjadi pemarah? Sebetulnya juga karena kebiasaan hanya ada sedikit faktor, dia langsung marah. Kemudian ini akhirnya akan menjadi pemarah. Ya. Kemudian tantangan kita sudah menjadi peramah ketimbang pemarah. Bagaimana caranya supaya kita makin menjadi orang peramah? Pasti Tuhan akan biarkan ujian yang lebih kuat semakin hari, sehingga kita akhirnya benar-benar dikenal orang, oh ini adalah seorang yang peramah, bukan pemarah. Berarti kita jangan patah semangat ya, kalau boleh saya katakan itu pesan yang harus kita bagikan kepada pemirsa, bahwa bila mana kita mengalami kegagalan sepertinya dalam latihan kita untuk memiliki pola pikir yang sehat, kita jangan khawatir ya. Tuhan akan mengizinkan kita membuktikan benar nggak kita sudah sampai pada level kesabaran yang semakin tinggi dengan Dia memberikan ujian yang semakin besar. Ketika ujian kita semakin besar, itu berarti kita sedang naik ya. Boleh begitu? Ya, betul sekali. Saya ingin juga sampaikan bahwa otak manusia itu berbeda dengan otak hewan. Jadi frontal lobe atau lobus frontal itu pada manusia itu 35% dibandingkan bagian otak yang lain. Totalnya maksudnya, dari total 35%. 35%. Sebaliknya, hewan itu lebih rendah. Sebagai contoh, kalau kucing dia hanya 3%. Kalau dia anjing, 7%. Kemudian kalau simpanse, itu cuma 17%. Makanya kenapa Tuhan membuat kepada manusia itu satu bentukan otak yang ada lebih besar, frontal lobe, maka manusia itu boleh berpikir, boleh menentukan sifat apa yang terjadi, boleh memilih untuk yang menimbang. Ya, berbeda kan misalkan, kalau saya ambil contoh, kalau ada orang yang lebih tua, kemudian ada kita lewat, kita kan permisi. Itu menentukan bahwa atau membuat kita memilih hormat kepada yang lebih tua. Tapi mohon maaf, kalau ada kita duduk, kita sebagai tuannya, ada anjing yang lewat, kemudian dia nggak pakai permisi. Nah, kalau ada orang seperti itu, berarti belum 33% yang dipakai, masih 17% atau 7% yang dipakai. Ya, itu amaran buat kita ya, bahwa kita harus aware atau kita waspada ya. Betul Mungkin sekali. saya mau tanya, bagaimana orang yang memberi alasan, saya kan memang sudah begini dari dulu. Papa saya pemarah, ibu saya tipe orang pencemas. Jadi saya mewarisi gen yang jelek dua sebelahnya ini. Bagaimana saya mau berubah? Susah, saya nggak bisa berubah karena genetik saya sudah seperti ini. Gimana menjawab atau menolong orang-orang seperti ini? Kalau kita berbicara mengenai genetik, memang genetik ini adalah sesuatu yang inheritance, yang diturunkan. Tetapi jangan salah bahwa sebetulnya sebagaimana tadi saya katakan, Tuhan memberikan kita itu 33% bagian otak itu adalah otak depan. Di situ kita bisa memilih. Setelah kita memilih, kita bisa lakukan untuk kontrol apa yang akan kita lakukan. Setiap saat kita bisa membuat keputusan, kemudian kita bisa merencanakan sifat kita. Jadi saya boleh kasih contoh mungkin. Ada seorang orang dari
daerah Batak yang keras, dia pindah ke daerah Jawa Tengah, di Jogja yang sangat halus, dia boleh merubah sifatnya sehingga dia dapat gelar KRT, yaitu KRT Sinambela. Itu berarti adalah bisa untuk merubah. Jadi kalau seseorang katakan saya sudah begini, itu berarti dia tidak mau menggunakan 33%-nya. Oh, sayang sekali. Berarti tidak ada alasan sesungguhnya mengatakan bahwa saya sudah mewarisi ini dari orang tua saya. Betul sekali. Ternyata bahwa otak ini adalah organ yang sangat dinamis kalau boleh saya katakan, sehingga Tuhan mengizinkan kita melatih. Karena tabiat kita juga akan terus dilatih ya. Dan tips mungkin yang 1-2 tips yang bisa dibagikan kepada pemirsa sehubungan dengan kita melatih pengendalian diri kita. Gimana, Dok? Baik, terima kasih Dr. Grace. Jadi tips yang ingin saya sampaikan adalah otak kita adalah otak yang sungguh baik yang Tuhan berikan. Dan di dalam otak ini kita boleh merencanakan sifat, kita boleh untuk melakukan perubahan tabiat kita. Itu adalah dimulai dengan keputusan, kita membuat pilihan. Dan bila mana kita mau memilih, lantas kemudian kita lakukan kebiasaan, dan itu akhirnya akan menjadi karakter. Oleh karena otak ini paling baik, maka kita harus melindunginya. Untuk supaya otak ini baik, kita lindungilah otak ini dari segala macam trauma atau benturan. Jadi kalau bermain olahraga, hati-hati otaknya. Kemudian kalau juga mengkonsumsi makanan, hati-hati makanan ataupun minuman yang mengganggu otak, atau juga yang masuk melalui mata dan telinga kita, yang mengganggu otak kita, kita juga harus waspadai. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan, Dr. Iya, waktu kita sudah habis, mungkin beberapa pernyataan sebagai kesimpulan dari dokter mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Grace. Kepada semua pemirsa, saya ingin sampaikan, Tuhan itu memberikan kepada kita otak tempat kita berpikir, mengendalikan diri kita. Mari kita gunakan, karena ilmu pengetahuan membuktikan kita bisa menentukan sifat kita bila mana kita gunakan pikiran kita dengan baik. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan. Kita sama-sama berdoa. Allah Tuhan kami yang menciptakan kami. Allah yang telah memberikan kepada kami otak untuk kami boleh berpikir. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin agar kiranya Engkau mengajari kami menggunakan otak dan pikiran kami untuk menjadi yang terbaik. Untuk menjadi yang mendekati kesempurnaan sebagaimana yang Engkau ingin kami lakukan. Berkatilah semua pemirsa, sehingga semua mereka akan boleh menjadi orang-orang yang semakin hari semakin baik untuk menjadi murid-murid Kristus. Jadilah kehendak Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan dari 2 hamba Tuhan mengenai pengendalian diri yang bisa juga disebut kontrol diri atau tindakan menyangkal diri. Ya, benar sekali. Dan ternyata pusat kontrol tubuh adalah otak depan, yaitu korteks prefrontal, yang apabila dijaga dengan baik, maka kita boleh mengendalikan diri dengan baik. Sungguh suatu pelajaran yang sangat bermanfaat ya. Ya, sangat bermanfaat pastinya. Walaupun sepertinya sulit untuk mengendalikan diri kita sendiri. Namun ingat, jangan lupa kita dapat meminta pertolongan dari Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengendalikan diri dan menjalani hidup yang lebih sehat, baik secara pikiran, jasmani, maupun rohani. Amin, betul sekali. Baiklah, demikian program Hidup Sehat Pilihan kita hari ini. Jika Sobat Maestro memiliki pertanyaan atau hendak turut mendukung program ini, silahkan kontak kami di nomor WhatsApp 081 919 227 518. Kami ulangi 081 919 227 518. Sampai jumpa, salam sehat. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.
sehat, pilihan kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.